Halo guys, kemarin ada berita heboh ya tentang pemilu di Amerika Serikat yang makin lama makin menegangkan tuh. Apalagi setelah salah satu kandidat kuat calon presiden di Amerika Serikat ditembak di tempat ketika dia sedang kampanye. Untungnya pelurunya cuma nyerempet tuh guys. Tapi satu yang pasti ini udah bikin kehebohan yang luar biasa di Amerika Serikat. Dan ini sepertinya bakal mengganggu kompetisi pemilu yang ada di Amerika. Kenapa? Karena ternyata setelah penembakan itu ternyata membawa berkah bagi Partai Republik, membawa berkah bagi Donald Trump. Hasil polling menunjukkan ternyata per hari ini Presiden Donald Trump itu naik lebih dari 20%. Hanya gara-gara dia selamat tuh dari tembakan itu. Dia dianggap sebagai manusia anti peluru. Jadi semua orang pengen coblos calon presiden yang powerful, kuat gitu kan. Jadi ini membuat citranya ya semakin lama semakin bagus. Apalagi setelah hasil debat ya dengan kandidat dari Partai Demokrat itu Joe Biden yang di situ kelihatan kelemar-kelemar, lemes, pikun, dan kayaknya nggak tahu dia lagi ngomong apa ya. Banyak para pemilih Partai Demokrat yang panik. Bahkan termasuk investor-investor besar yang pro Joe Biden itu banyak juga yang ketakutan. Mereka bahkan sampai ngambek. Mereka nggak mau lagi mendukung Joe Biden di pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Nah sekarang ada berita heboh guys. Ini nggak cukup ternyata drama yang terjadi di Amerika Serikat setelah penembakan itu. Ternyata baru-baru ini kita terima berita yang sangat mengejutkan. Bahwa apa? Kita bahasnya nanti. Kalau lu penasaran, jangan di skip videonya. Let's check this out. Jadi teman-teman udah tahu kan, gara-gara hasil polling yang buruk, itu Biden itu malah bukannya menyerah, tapi dia makin beringas. Dia makin aktif dan dia makin sering bilang dan kampanye bahwa dia adalah calon presiden terbaik untuk Amerika di tahun 2024 ini. Apalagi ya setelah Donald Trump kena tembak, ternyata Joe Biden tuh makin berapi-api guys. Nah ini ternyata berbanding terbalik dengan hasil polling. Hasil polling menunjukkan popularitas Donald Trump itu makin lama makin meningkat, bahkan sekarang udah melebihi Joe Biden. Dan ini membuat para investor ketakutan. Dan ini penting buat kita, buat kamu sekalian para investor juga yang ada di Indonesia. Ini sangat penting untuk tahu bagaimana nasib pemilu presiden di Amerika Serikat ini. Kenapa? Karena ternyata ya suka nggak suka ya, masa depan dunia, ekonomi dunia itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat. Kalau tiba-tiba dia bilang Amerika Serikat stop impor beras, stop impor batu bara, stop impor sawit, seluruh dunia melakukan itu, ya mau nggak mau kita bisa jadi korban juga nih di Indonesia. Jadi ya kita nggak bisa tutup mata tuh dengan kebijakannya Amerika Serikat, apalagi ya mata uang mereka US dollar itu, ya itu udah mencengkram dunia, semua dunia bertransaksi berdagang menggunakan US dollar. Jadi kemudian ya teman-teman, ketika pemilu dilaksanakan di Amerika Serikat, yang jantungan itu seluruh dunia, termasuk Perdana Menteri Israel yang hari ini Benjamin Netanyahu itu baru aja ketemu Joe Biden karena ya dia mau minta tolong nih sama Joe Biden nih, minta dana lagi, minta bantuan lagi, minta support lagi. Kenapa? Karena detik ini dia baru saja menyatakan perang terhadap Yemen, dalam hal ini Houthi ya. Ternyata Houthi ini canggih juga nih guys, bukan cuma nyerang di laut ya, kemarin dia udah nyerang juga sampai ke dataran Israel pakai roket rudal-rudal jarak jauh ya. Jadi di sini kita udah tahu bahwa pemilu di Amerika Serikat itu begitu pentingnya, dan Joe Biden meskipun dia udah tahu suaranya kalah dibanding Trump, popularitasnya kalah dibanding Trump, tetapi dia tidak mau mundur. Dia masih berapi-api. Meskipun ya, ternyata banyak investor, banyak orang yang ngasih sponsor-sponsornya Joe Biden itu udah pada bilang, bro lu mundur aja lah, lu stop aja lah. Lu udah kalah nih soalnya. Kemarin lu hasil debat ngangangongok, celingak-celinguk gak ngerti ngomong apa. Orang-orang pada takut milih lu bro. Tapi Joe Biden tetap pede. Apalagi timnya, pembisiknya, orang yang di belakang Joe Biden itu masih terus aja berapi-api memaksa dan meyakinkan Joe Biden bahwa dia cocok menjadi presiden Amerika Serikat buat 8 periode sekalipun. Bahwa ini orang nyawanya panjang, masih sehat, masih fit, dia adalah kandidat terbaik buat presiden Amerika Serikat. Nah itulah yang diyakini oleh Joe Biden ini.
Tetapi kemudian pasca penembakannya Trump, dunia berubah guys. Mulai banyak investor, bilioner, triliuner yang tadinya mendukung Joe Biden, sekarang malah pindah mendukung Donald Trump. Karena mereka merasa jangan-jangan Amerika ini di bawah bahaya nih. Kenapa sampai Donald Trump mau dibunuh ya? Sehingga kemudian mereka mengalihkan pikirannya dan dukungan mereka ke Donald Trump. Nah makin hari, makin banyak orang yang berkumpul untuk mendukung Donald Trump. Pada saat yang sama, teman-teman tahu, berita di Amerika mengabarkan bahwa Super PAC ini lembaga lobby yang pendonor terbesar di Amerika Serikat, khusus untuk Partai Demokrat, ternyata itu menahan dukungannya. Mereka udah berhasil ngumpulin duit triliunan buat kampanye Joe Biden, buat menang 2 periode jadi presiden. Tetapi gara-gara performa Joe Biden makin lama makin hancur, mereka udah gak mau lagi nih ngasih duit buat kampanyenya Joe Biden. Nah ini bikin bingung dan bikin ketakutan Partai Demokrat. Apalagi udah banyak triliuner crazy rich di Amerika Serikat yang bilang selama Joe Biden masih naik, selama Joe Biden tidak mau mengundurkan diri dari pencapresan 2024, kami semua, para crazy rich, tidak akan mau menyumbang untuk Partai Demokrat. Wah ini bikin ketakutan guys. Ini bikin ketakutan dan akhirnya apa ya, sepertinya akhirnya ketua Partai Demokrat sendiri sampai turun gunung bilang sama Joe Biden, bro mundurlah lo. Ternyata dia gak mau mundur tuh guys. Dia tetap aja over PD karena dia bilang berdasarkan hasil laporan sekretaris saya ini kandidat terbaik di Amerika Serikat. Jadi dia ya pede guys, semangat 45 dia. Sampai kemudian dia kena sakit COVID. Kalau teman-teman lihat dia sakit COVID, dia terkapar di rumah sakit akibatnya wakil presiden Kamala Harris yang harus melaksanakan acara-acara negara mewakili Joe Biden ini. Termasuk ketemu para investor, termasuk ketemu para sponsor-sponsor di acara penggalangan dana. Dan ternyata dalam acara penggalangan dana itu, udah mulai banyak nih investor-investornya Partai Demokrat yang bilang sama Kamala Harris, sis lu aja deh yang maju gantiin tuh si Joe Biden. Apain kita pilih tuh kakek-kakek tuh. Udah pikun gak tahu ngomong apa, ntar nyasar lagi jalan. Yang jadi masalah nih negara ini nih. Dan ternyata ini disambut baik. Kenapa? Karena ternyata Kamala Harris menyetujui proposal dari para penggalangan dana itu. Jadi pagi hari ini di waktu Indonesia itu Joe Biden akhirnya mengumumkan mundur dari pencalonannya sebagai calon presiden Amerika Serikat di tahun 2024 mewakili Partai Demokrat. Dan dia di sana secara resmi menyatakan dukungannya kepada wakil presiden dia yang bernama Kamala Harris ini untuk maju di pemilu 2024. Nah apa yang terjadi setelah pengumuman Joe Biden itu, ternyata kemudian datang ya orang berbondong-bondong rakyat Amerika datang ke Gedung Putih, ke Washington DC, dan mereka menunjukkan rasa kasih sayangnya sama Joe Biden ya, dengan ya bikin-bikin poster yang bilang, thank you Joe Biden, you did a great job, you the best lah, the best president ever, great president, true patriot Joe Biden. Pokoknya Joe Biden disanjung-sanjung lah, seperti dewa lah. Intinya sih mereka dalam hatinya bilang, akhirnya lu resign juga ya bro ya, akhirnya lu mundur. Tapi ini kayaknya cara halus Amerika Serikat ya menyatakan pendapat berterima kasih si Joe Biden tidak ngotot, tidak ngoyo buat maju jadi presiden. Dan membukakan jalan untuk calon lain ya, pada konteks ini ya si Kamala Harris ini. Nah jadi teman-teman ya, di sini kita lihat akhirnya Joe Biden itu setuju untuk mundur ya karena ada 2 tekanan utama itu. Yang pertama apa? Karena ya udah mulai banyak tekanan dari partainya sendiri, bahkan beberapa udah banyak yang berkhianat pindah ke Partai Republik, ngasih duit ke Partai Republik supaya Donald Trump menang. Dan banyak fans setianya Joe Biden dan investor setia Joe Biden itu juga yang mulai menahan duit untuk menyumbang di program-program kampanye Joe Biden. Jadi ya alasan yang pertama dan terutama adalah faktor duit guys. Jadi ujung-ujungnya duit lah. Jadi Joe Biden ini mundur ya bukan karena dikritik sama masyarakat hasil debatnya kok begini sih. Bukan juga karena kesehatannya memburuk. Bukan juga karena dia udah tua, enggak. Yang pertama adalah karena faktor duit. Bahwa apa? Ketika lu mau ikut pemilu biayanya mahal. Lu butuh oligarki di belakang lu butuh sponsor dari pengusaha. Dan kalau investor-investor ini tidak mendukung lu ya lu siapa-siapa aja keok. Dan setelah begitu banyak orang dari partai berusaha untuk meyakinkan Joe Biden, satu-satunya hal
yang membuat dia mundur adalah ketika bicarain duit. Para investor ini tidak lagi mau taruh duitnya di Joe Biden. Itu sudah menjadi judi dengan resiko kalah yang sangat tinggi. Sehingga kemudian banyak tekanan ya dari partainya sendiri untuk Joe Biden segera mundur dari pemilu. Ya itu hal yang pertama, tekanan dari partai. Tetapi kalau kita gali lebih dalam adalah tekanan dari pemodal yang tidak mau berinvestasi ke calon yang pasti kalah. Nah teman-teman kalau lihat ke Instagramnya Benix, lu tuh lebih drastis lagi tuh. Ternyata di situ lebih dari 90% yakin Trump yang menang. Apalagi setelah terjadi penembakan itu ya. Jadi pemilih Joe Biden cuma single digit tuh guys. Jadi ngeri banget lah. Nah sekarang hal yang kedua. Hal yang kedua adalah hasil survei. Tadi kita udah bilang ya, hasil surveinya Donald Trump itu makin lama makin naik. Setelah debat, banyak orang bilang Donald Trump yang menang debat dengan Joe Biden. Habis debat ada penembakan. Nah itu kemudian makin membuat suaranya meloncat lagi. Nah cuman di sini ada masalah guys. Oke, masalah pertama udah selesai. Joe Biden tidak lagi ngotot menjadi calon presiden. Tetapi dia akan tetap menjadi presiden sampai bulan Januari 2025. Jadi dia masih berkuasa nih walaupun dia udah resign nih sebagai kandidat presiden. Itu yang pertama. Yang kedua gini. Oke, dia sudah tidak ngotot lagi maju jadi presiden. Tetapi masalah yang kedua adalah dia menyerahkan tongkat kepemimpinan, dia mengendorse wakil presiden dia saat ini yaitu Kamala Harris. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, Kamala Harris itu banyak musuhnya. Kenapa? Karena dinilai ya dia tidak bisa kerja. Kalau teman-teman lihat ya rata-rata pidato dia itu kayak kaset rusak, ngulang side A, side B, side A, side B, side A, side B. Nggak tahu yang diomongin apa, goalnya apa, tujuannya apa. Nah jadi banyak orang juga yang saat ini merasa ya Kamala Harris juga pasti kalah sama Donald Trump. Kalau lu sendiri gimana? Lu merasa yang bakal menang Kamala Harris sama Donald Trump? Kenapa ini bisa terjadi? Karena meskipun Joe Biden udah bilang ya, dia bakal mendukung Kamala Harris dan dia sangat mendukung Kamala Harris dan dia mengendorse Kamala Harris dan ini gak dilakukan oleh presiden sebelumnya loh. Ternyata apa? Teman-teman tahu ketika orang-orang mau kampanye di Amerika Serikat mereka itu melakukan penggalangan dana publik, sponsor, orang-orang itu pasang iklan, orang-orang itu bahkan sampai turun-turun ke jalan buat bilang orang ayo nyumbang ke kita yuk supaya calon kita menang. Nah ini yang dilakukan Joe Biden ketika dia memutuskan jadi calon presiden dari Partai Demokrat di tahun 2024. Nah salah satu cara untuk menggalang dana secara legal di Amerika Serikat itu melalui PAC atau Political Action Committee. Intinya ini kayak lembaga patungan dana lah. Jadi ini urunan dana buat mendukung calon presiden tertentu atau mendukung undang-undang tertentu atau tidak mendukung kandidat manapun. Jadi ini salah satu proses yang legal untuk penggalangan dana publik dalam isu-isu politik. Jadi PAC atau kita singkat jadi PAC Political Action Committee ini ada banyak guys. Ada PAC lingkungan, jadi khusus untuk mendukung isu-isu lingkungan. Ada PAC yang berhubungan dengan bisnis minyak. Ada PAC yang berhubungan dengan ya ideologis. Misalkan kita ideologisnya pro kanan, nasionalis, patriot, anti imigran gelap, anti LGBT dan lain sebagainya. Mereka semua punya PAC-nya masing-masing. Nah PAC-PAC besar, Political Action Committee atau lembaga donor atau lembaga lobby ini masing-masing mengumpulkan dana dengan agenda masing-masing sendiri juga. Nah ternyata salah satu PAC terbesar di Amerika Serikat yang berasal dari sayap kiri yaitu PAC-nya Joe Biden Harris ini. Nah ternyata guys ketika Joe Biden mengumumkan dia mundur, ternyata PAC terbesar pendukung Biden itu masih punya dana tersisa senilai 96 juta dolar alias setara 1,5 triliun rupiah. Nah ini membuat kebingungan buat tim sukses di dalam PAC itu, lembaga dana itu. Karena apa? Loh, dulu kan kita kampanyenya buat vote Biden for president. Sekarang mereka harus ganti jadi vote Kamala Harris for president. Kita masih bisa gak gunakan dana yang sama? Tapi kan gue itu mendukung Joe Biden jadi presiden. Kok tiba-tiba gue mendukung Kamala Harris jadi presiden? Nah banyak orang juga yang gak sepakat tuh dengan di dana patungan yang udah dikumpulin itu. Kita gak sepakat, ini kan goalnya menggolkan Joe Biden, kenapa tiba-tiba digunakan dananya oleh Kamala Harris, ternyata banyak juga yang gak suka. Jadi ini bikin masalah jadi complicated. Sementara Kamala Harris sendiri, dari kemarin-kemarin dia kampanye menggalang dana untuk investor-investor ini berkumpul mendukung Joe Biden jadi presiden, bukan dia.
Jadi yang dijanjikan dia sama investor di awal adalah, ayo coblos Partai Demokrat, nanti gue jadi wakilnya presiden, Joe Biden bakal jadi presiden. Ternyata sekarang berubah, Joe Biden dengan jalan mundur. Nah sekarang mulai banyak orang yang minta refund guys. Jadi bukan cuma lu belanja pakai GoPay dapat cashback, termasuk orang yang ngasih investasi ke dana-dana urunan ini, sponsor ya atau penggalangan dana ini, ternyata banyak juga yang minta cashback. Kan gue ngasih duit buat Joe Biden gitu. Sekarang mereka juga pusing, apalagi sekarang dananya itu masih ada 1,5 triliun dan Kamala Harris itu pengen segera menggunakan dana itu buat program kampanye pribadi dia sendiri. Ternyata banyak pengacara di pihak Demokrat yang tidak setuju. Karena menurut mereka dulu penggalangan dana kita ratusan triliun itu bukan buat lu jadi presiden tapi buat Joe Biden. Ya kalau sekarang nggak jadi Joe Biden jadi presiden, dananya kita pulangin ke Partai Demokrat. Kan begitu. Atau pulangin ke sponsor-sponsor itu, ke investor. Nah ini membuat situasi jadi dilematis di kubu Biden. Kenapa? Kenapa situasi ini dilematis? Karena gini ya, pemilu termahal di dunia itu adalah pemilu yang ada di Amerika Serikat. Karena proses pemilunya itu panjang banget. Even lebih panjang daripada di Indonesia. Lu tahu kalau di Amerika, lu mau ikut pemilu itu bukan cuma ngasih presiden. Nama presidennya A dan B, terus berantem. Enggak. Di sana ada konvensi dulu, atau orang bilang primaris, di partainya sendiri. Jadi nanti misalkan Partai Republik, dalam konvensi Partai Republik ada 7 orang yang mau naik jadi presiden. Salah satunya Donald Trump, salah satunya ada dokter ini atau gubernur itu. Kemarin DeSantis juga mau maju jadi presiden. Terus ya macam-macam lah. Tetapi semuanya kalah. Ternyata jadi 7 kandidat Partai Republik yang lolos Donald Trump. Begitupun Partai Demokrat itu pun seharusnya mengadakan primaris atau konvensi itu. Nah orang-orang pada bilang, begitu Joe Biden bilang dia mundur, kita harusnya bikin konvensi lagi, kumpulkan kandidat-kandidat terbaik di Partai Demokrat, itulah yang kita majukan untuk lawan Donald Trump. Jangan lu semena-mena tiba-tiba gara-gara Joe Biden ngasih tongkat ke Kamala Harris, kita jadi harus otomatis mendukung Kamala Harris. Nggak mau mereka. Kenapa? Karena ternyata Kamala Harris ini juga banyak masalahnya juga di dalam, dukungannya juga kurang solid. Nah, yang lebih gila lagi adalah tim kampanye Joe Biden itu sudah menghabiskan duit kampanye lebih dari 4 triliun alias lebih dari 240 juta dolar di bulan lalu doang. Jadi lu bayangin kampanye-kampanye yang dilakukan ini betul-betul menghabiskan biaya yang begitu tinggi guys. Lu bayangin bakar duit 4 triliun. 4 triliun, even belum pemilu tapi mereka udah bakar 4 triliun. Pemilunya aja belum. Sekarang masih ada sisa 1,5 triliun mau dibakar lagi nih. Tapi sama Kamala Harris. Gak mau dong timnya Joe Biden. Nah dari sini kita bisa ambil sebuah pelajaran guys. Bahwa apa pemilu itu mahal. Nah yang bikin beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu oligarki itu sembunyi-sembunyi kalau ngasih duit. Nah kalau di Amerika Serikat itu dibikin legal. Makanya dia bisa bikin PAC, super PAC atau super PAC makin gede dananya. Namanya juga makin heboh. Biasanya sih cuannya juga makin gede. Misalkan lu bikin super PAC sendiri mendukung Donald Trump. Terus ternyata menang. Itu kuenya biasanya udah jelas. Misalkan lu kasih gue berapa? 10 juta dolar. Oke lu jadi duta besar. Lu kemarin ngasih gue berapa? 20 juta dolar. Oke lu jadi menteri. Di situ jelas lah aturan mainnya seperti apa. Kalau di Indonesia enggak. Nah anyway, ini membuat kubu Republik itu juga makin ketar-ketir. Kenapa? Karena tadinya mereka udah happy nih. Joe Biden sponsornya udah mulai kabur, takut gara-gara dia nyalonin diri itu dan hasilnya jelek. Dan mereka seneng, oh bagus lah berarti kita makin menang. Tapi ternyata begitu mereka bilang Joe Biden mundur, para sponsor dan investor ini kemudian berkumpul kembali untuk mendukung Kamala Harris. Untungnya buat Partai Republik, mereka punya investor baru namanya Elon Musk. Elon Musk akhirnya membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Sepanjang hidupnya dia gak pernah terlalu aktif ya di bidang politik. Tetapi kemarin dia akhirnya bikin pernyataan bahwa kita harus bersatu padu melawan Partai Demokrat. Dan dia berjanji untuk menyumbangkan 45 juta dolar setiap bulannya sampai pemilu akhir tahun 2024 nanti di Amerika Serikat. Jadi dia mulai bulan ini ngasih 45 juta dolar, besok 45 juta dolar, besok lagi 45 juta dolar. Setiap bulan dia bakal ngasih duit lebih dari 730 miliar per bulannya untuk mendukung Donald Trump dari Partai Republik. Jadi ya
Teman-teman di sini kita bisa tahu ya, yang namanya politik itu nggak ada yang murni-murni banget. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah tidak ada satupun kandidat politik di negara manapun, apalagi Amerika Serikat selalu dibilang sebagai ibu kota demokrasi dunia, yang bebas dari politik uang. Itu tidak mungkin akan terjadi. Itu hanya terjadi ketika lu tidur dan bermimpi. Tapi kalau kita bicara dunia nyata, yang namanya dunia nyata, politik sama duit itu tidur bareng guys. Jadi nggak usah lu punya semangat-semangat kalau gue ngeliat mahasiswa yang idealis banget. Pilih cari calon presiden yang suci. Tidak ada dosa, tidak ada beban, tidak pernah korupsi, tidak bergaul dengan oligarki. Itu bullshit guys. Kenapa? Karena faktanya ya kita lihat aja dari politik guru, politik demokrasi di Amerika Serikat. It's all about the money. It's about how much billions that you're willing to burn. Jadi lu rela bakar duit itu berapa triliun. Biasanya yang paling banyak bakar, yang paling banyak triliunnya, dialah yang menang. Nah, ini menciptakan peluang nih buat negara-negara yang sifatnya autokrasi untuk ya ikut ambil cuan lah dari proyek bisnis yang sedang terjadi di Amerika Serikat ini. Artinya apa? Peredaran duit lagi banyak banget. Mereka bisa juga ikut masuk dan bermain di dalamnya. Ya seperti politik-politik di negara berkembang, ya udah pastilah negara adidaya ikut masuk di sana jadi investor dan ikut bikin ramai suasana. Nah sekarang nih, satu hal yang harus diperhatikan nih buat teman-teman, bahwa apa sih yang akan dilakukan oleh negara-negara saingannya Amerika Serikat yang seharusnya menurut gue mengambil keuntungan dari prahara politik, celah-celah politik yang terjadi belakangan ini di Amerika Serikat. Menurut gue negara adidaya seperti Cina dan Rusia tidak akan diam saja. Menurut gue mereka akan melakukan sesuatu. Menurut kamu gimana? Apalagi ya pemilu yang sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Karena apa? Salah satu politikus terkenal dan paling powerful di Partai Demokrat saat ini yaitu mantan Presiden Barack Obama sampai detik ini tidak juga menyatakan dukungannya kepada Kamala Harris. Nah ini mengakibatkan terjadi gejolak nih di Partai Demokrat bahwa ya kita sebenarnya gak satu suara mendukung si Kamala Harris ini. Dan ini dibuktikan dengan ya Barack Obama sampai detik ini dia juga gak setuju. Dan ini udah pernah dia lakukan sebelumnya. Lu tahu gak? Dulu ketika Donald Trump pertama kali jadi presiden, lawannya dia siapa? Itu bukan Joe Biden. Saat itu Donald Trump adalah kandidat terkuat dari Partai Republik, maju melawan kandidat yang dicalonkan Partai Demokrat yaitu Hillary Clinton. Lu tahu kenapa Hillary Clinton yang dipilih jadi capres dari Partai Demokrat? Karena di-endorse oleh Barack Obama. Pertanyaannya, kenapa Barack Obama udah 2 kali berturut-turut nih jadi presiden? Harusnya di periode selanjutnya dia majuin wakil presiden dia dong, yang namanya Joe Biden. Tapi faktanya dia tidak memajukan, tidak mengendorse Joe Biden buat jadi calon presiden dari Partai Demokrat. Yang dia lakukan, dia malah mengendorse menteri luar negeri dia yang namanya si Hillary Clinton itu. Dan Hillary Clinton kemudian dijadikan pisang goreng sama Donald Trump. Dibantai habis-habisan. Nah sekarang itu mengakibatkan situasi jadi ribet. Karena di belakang layar ternyata Joe Biden sama Barack Obama itu musuhan. Ya mereka saling tidak suka lah. Mereka tapi gak menunjukkan kebenciannya di publik. Kenapa? Karena sampai detik ini Joe Biden masih sakit hati. Karena Obama tidak mau mengendorse dia. Karena dia waktu itu pede banget. Gue waktu itu masih muda. Umur gue masih 70 tahun. Gue bisa bantai Donald Trump. Kenapa sih lu malah majuin Hillary Clinton? Dia sakit hati di situ guys. Nah sekarang terjadi hal yang sama lagi nih. Wakil presidennya Joe Biden adalah Kamala Harris. Dianggap sebagai CS-nya Joe Biden. Joe Biden mengendorse Kamala Harris. Berbeda dengan Barack Obama yang tidak mau mengendorse Joe Biden. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi. Apakah Partai Demokrat akan terbelah? Dan apakah Kamala Harris masih akan dipilih menjadi kandidat dari Partai Demokrat? Dan apakah Kamala Harris akan mewariskan triliunan duit yang sudah berhasil dikumpulkan oleh tim kampanye Joe Biden? Apakah dia akan diizinkan untuk menggunakan itu? Atau jangan-jangan dia malah akan dijegal oleh orang dalam di Partai Demokrat sendiri? Dan kamu tahu kenapa ya kalian rakyat Indonesia itu harus sangat mempedulikan kejadian-kejadian politik yang ada di Amerika Serikat? Ya karena teman-teman tahu ya, salah satu produk ekspor andalan Indonesia itu adalah minyak kelapa sawit alias CPO atau minyak goreng. Dan minyak goreng kita itu udah banyak diserang di negara-negara barat, khususnya negara Eropa.
dengan sertifikasi RSPO, Green Certification dan lain sebagainya. Nah, selama ini kan kita lihat Partai Demokrat itu adalah partai yang pencinta lingkungan. Nah, ini agak berbeda dengan Partai Republik yang sepertinya jauh lebih peduli dengan situasi bisnis dan ekonomi. Kalau seandainya nggak terlalu menguntungkan, buat apa sih kita bikin peraturan-peraturan yang terlalu jelimet dan akibatnya membuat sulit semua orang. So, menurutmu, ini pertanyaan terakhir dari Benix. Siapakah Presiden Amerika Serikat yang akan paling menguntungkan untuk negara Indonesia? Dan apakah kamu setuju kalau negara Indonesia juga ikut bermain di dalam politik Amerika Serikat? Supaya apa? Supaya agenda kita bisa dibawa ke forum dunia, forum global. Dan kenapa hal ini penting banget ya? Karena banyak orang nih, apalagi gue lihat ya banyak aktivis juga yang masih mendiskreditkan petani-petani sawit kita. Padahal ya, dunia ini sangat bergantung dengan minyak kelapa sawit. So, kamu setuju nggak kalau next video kita bikin video tentang rahasia bisnis kelapa sawit dari sudut pandang investor Asia? Jangan lupa like, share, dan klik komen di bawah ini. Siapa sih presiden? Siapa sih calon presiden Amerika Serikat favorit kamu? Dan siapa yang bakal menang? Dan siapa yang paling menguntungkan buat Indonesia? Jangan lupa ya, kasih alasannya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.